Halo Archifolks, nama gue Jovandi. Hai Archifolks, kenalin nama gue Arthur Noval Marpau. Halo Archifolks, gue Katie. Hai Archifolks, gue Uung. Hai Archifolks, kenalin nama gue Cika Brilianta, biasa dipanggil Tata. Halo Archifolks, kenalin nama gue Ingrid. Gue dari jurusan arsitektur Angkatan B24. Angkatan 24. Arsitektur Binus angkatan 24. Dari angkatan B24. Di B24. Gue jabatan di Himars sebagai Head of Department 2. Gue sebagai Ketua Himars. Sebagai bendahara. Sebagai koordinator Quality Control. Sebagai sekretaris Himars. Sebagai Head of Department 1 atau Wakil 1. Salam kenal semuanya. Salam kenal ya. Salam kenal. Ditunggu ya. Apa tuh? Dia pusing kalau tahu mau ngomong. Perjuangannya sebenarnya cukup panjang ya, tapi di sini gue nggak bisa ceritain semua biar nggak spoiler ke calon ketua berikutnya. Tapi intinya di situ kita ada banyak presentasi dan di situ juga ada proses di mana gue milih nama-nama DPI dan juga koor. Tapi yang perlu di-highlight di sini adalah nggak ada nepotisme ya. Jadi itu semua itu berdasarkan rating dari kinerja mereka selama 1 tahun kemarin. Dan di situ juga gue udah konsul sama kakak tingkat dari B23 DPI koornya, dan udah ya pokoknya gue udah ada nama dan gue konsultasi ke mereka gitu. Jadi intinya gak ada nepotisme. Perjuangan gue masuk DPI itu cukup panjang sih. Gue berjuang sama 2 sahabat gue, dan gue mulai dari Agustus ya, Jo. Gue mulai dari Agustus, terus di situ gue mulai kenalan sama alumni, gue kenalan sama kakak tingkat, dan menurut gue itu seru banget sih. Wah, gue selama di DPI gue ditelepon Jovandi kayaknya. Iya, nah gue dapat kepercayaan dari Jovandi ya. Akhirnya gue ditelepon, terus habis itu, yaudah Tur, lu mau nggak jadi ini? Yaudah gue terima aja, tapi penuh pertimbangan. Tapi karena gue ingin nyoba pengalaman yang baru, jadi gue mencoba deh. Jujur gue nggak ada perjuangan. Kan tiba-tiba Jovan nelpon kayak nawan di sekretaris. Jujur gue awalnya sih ngira gue bakal dipilih di koor humas, karena gue dulu aku mas karena katanya dipilihnya tekre. Karena kayak lu nggak enak sama gue, Jo. Sebenarnya berjuang sih enggak ya. Jadi ya udah lu kerja aja 1 tahun dengan baik dan benar. Terus kalau misalnya akhirnya ketuanya mempercayain ke lo, ya udah insya Allah, dan kerjakan secara aman. Sebenarnya perjuangan masuk DPI gue itu dimulai dari ketika gue dipilih jadi bendahara proker TKH waktu itu. Terus dari TKH gue juga dipilih jadi proker Himlet, bendahara prokernya Himlet itu yang ketuain kebetulan Jovandi ya. Jadi dia kayak udah tau lah skill gue dah. Pengalaman konyol, jadi ada teman gue ya, dia kalau kita kan biasa kalau kelas itu sambil diskortan ya, jadi sambil diskor sambil kelas. Nah pas itu ada yang lagi presentasi itu, nah terus kebetulan mic-nya itu kalau misalkan kita ngomong di Discord, temen gue on mic, nah itu bocor gitu. Jadi ya gue bersama beberapa teman gue pas dia lagi presentasi kita teriakin terus bocor dan ya udah sih gitu aja sih. Pengalaman konyol selama kuliah. Gua waktu itu pernah diminta Jovan buat ikut ke pelantikan ketua OK. Terus abis itu yang lain tuh pokoknya Jovan bilang gak apa-apa, lo pakai baju apa aja Grit, yang penting putih hitam kayak pleno. Ya udah, gue otomatis gue pakai rok dong, rok pendek gue punyanya warna hitam. Gue sampai situ gue lihat itu semua pada pakai celana hitam dan gak ada yang pendek, teman-teman sekalian. Jadi gue udahlah pakai rok, terus gue pendek sendiri. Tapi gue anaknya untungnya pede ya guys ya. Dan ya udahlah, yang penting gue cepet pulang. Gue ini sebenarnya nekat banget sih. Gue ada ngurus ijazah ya luar kota, tapi karena memang dosennya seperti itu, yaudah jadi gue sebelumnya memang belum izin sih ke dosennya. Tapi ya udah, gue akhirnya di perjalanan tuh timingnya lagi nggak pas kan, gue lagi di jalan tol gue gitu lagi sambil kelas. Terus tiba-tiba dosennya ngomong tuh, ya ini saya mau kick orang ya gitu. Terus dilihat belumnya ada namanya siapa gitu. Terus tiba-tiba di depan gue ada jeglokan gitu. Jadi gue kayak naik kuda, gitu. Yaudah akhirnya gue langsung dipanggil. Ya Arthur, kamu di mana ya? Oh saya lagi urus ijazah pak. Waduh kespil tuh bapak-bapak. Jadi abis itu gue akhirnya dibilang, ya kamu di kick ya. Oke baik pak. Gitu. Yaudah langsung terkick. Pengalaman konyol, kayaknya kita masuk arsi sudah konyol ya kak. Pengalaman konyol, gue pernah waktu itu kan lagi matkul karakter building kan. Terus gue habis ganti behel atau habis cabut gigi geraham kan nggak bisa ngomong kan. Daripada gue presentasi kayak jadi gue kayak gue punya kembaran, jadi gue minta kayak kembaran gue gantiin gue presentasi. Terus karena suara kita tuh mirip banget, bener-bener kayak temen gue juga kalau mendengar suara kembaran gue ngira itu gue. Jadi gue suruh digantiin gue, terus sama temen gue bahkan nggak ada yang tahu, ada sih satu dua orang, terus sih saya nggak
nggak tahu, dosen gue juga nggak tahu, jadi mission complete. Pengalaman konyol gue tuh terjadi minggu lalu pas pertama kali kelas tekbang di kampus pas onsite. Jadi ada satu dosen, dia tuh ngira anak-anak yang onsite belum cuma 4 orang sih. Jadi dia kira gak ada yang datang. Jadi dia ngajarnya dari ruang LSC. Terus ada staff dari LSC, dia bolak-balik pokoknya ke kelas nanyain dosennya belum ada. Pokoknya kita yang di kelas tuh kayak ketawa-tawa aja gitu. Terus akhirnya dosennya datang tuh ke kelas. Terus sampai kelas dia malah ribet di teknis. Ya udah akhirnya dari itu kan 1 jam di ruang LSC dia ngajarnya, terus pas datang ke kelas 1 jam setelahnya tuh dia malah ribet di teknis. Jadi gue belajar kurang lebih 20 menit lah ya. Akhirnya gue nggak ngerti apa-apa. Namanya berorganisasi ya, kita pasti banyak masalah lah ya, dan yang namanya organisasi juga kita selalu berhubungan dengan orang-orang banyak gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah ya pasti ada aja lah rasa keselnya. Cuman kalau misalkan udah lumayan rasa keselnya udah berlebihan, itu kalau gue sih lebih mending langsung ngomongin ke orangnya. Tapi kalau misalkan masih bisa ditahan ya udah gue tahan begitu. Tapi intinya harus tetap profesional ya. Pasti pernah. Tapi gue tuh orangnya terus terang gitu loh. Jadi gue tuh biasanya cari tahu dulu kayak ini sebenarnya tuh salah gue atau salah siapa gitu. Di situ nanti kalau misalnya kayak gitu gue bakal ngomong terus terang sih ke orangnya. Karena gue anaknya komunikasi parah gitu. Wis gila ya. Pernah sih. Tapi kalau semisalnya gue kesel ya gitu sih, gue laporan aja gitu. Kalau semisalnya dipendem kan gak enak ya guys. Karena kita juga sebagai anggota terus pengurus Himers harus saling terbuka. Betul nggak? Ya ada yang bilang tidak betul, itu bisa dicatat ya. Akhirnya ya gue kalau misalnya kesel ya harus ngomong gitu. Terus habis itu selebihnya ya gue kerja secara profesional sih, karena semuanya udah ada rulesnya masing-masing gitu guys. Pernah kesel, pasti pernah lah. Di organisasi pasti pernah kesel sama orang, tapi ya pasti selesai. Karena ya namanya juga organisasi harus profesional guys. Pernah dong, pernah kesel banget. Tapi gue menyelesaikannya tuh sama diri gue sendiri aja sih. Jadi kayak gue ya tahu kalau misalnya gue lagi kesel sama orang tuh gue emosi saat. Kalau misalnya gue dalam waktu lama gue masih kesel, gue akan ngomongin langsung ke orangnya. Misal gue ada di quality control, gue merasa nggak enak sama ini, gue langsung ngomongin. Menurut gue lo kayak gini, lo sebenarnya kayak gitu tuh, ya gitulah, langsung diomongin. Kalau nggak gue cerita ke Tata. Gue benci banget sama nih orang. Lu harus tahu tak, dia kayak gini-gini. Kalau nggak bisa marah langsung ke Tata. Iya, langsung ke Tata. Sekarang kita masuk ke sesi tunjuk-tunjukkan uhuy. Jadi gue sebutin pertanyaannya, nanti kalian langsung tunjukkan setelah aba-aba gue ya, 1, 2, 3 nya. Harus tuh. Pertanyaan pertama, siapa yang paling bacot? 1, 2, belum. Kurang briefing. 1, 2, 3. Ini baca banget nih. Siapa yang paling garing? 1, 2, 3. Jawaban orang nggak lucu ya, bapak-bapak ya. Aduh nggak tahu gue. Nggak ada panggilan. Dia jokes orang tua. Jadi juga bingung. Siapa yang paling lucu? 1, 2, 3. Gue yang paling lucu. Hai, misalnya segini. Brutal. Siapa yang paling toksik? 1, 2, 3. Gue bingung sumpah sama dia. Ini apa? Gue tau toksik karena dia apa namanya? Apa? Ambis banget. Enggak, yang toksik Lu selalu ngomong. apaan? Sensor. Siapa yang paling ambis? 1, 2, 3. Tidak mau. Lu tahu dia dari tadi bawa iPad ngerjain. Ya. Nggak usah gitu juga ya. Enggak. Semuanya habis mereka tidak mampu ya. Gue lagi bolos kelas, gue nggak rajin. Kita semua bolos kelas di doang. Siapa yang paling dewasa? 1, 2, 3. Ketua lah. Kan dia. Siapa yang paling kemudian? 1, 2, 3. Siapa? Siapa ya? Dia Dia tapi kayak Apaan? Gue mau dia apa? biasa aja sih tadi. Dia yang paling dia sama ini dia. Tapi yang paling ini sih. Siapa yang paling banyak makan? 1, 2, 3. ini dia ngomong banyak banget. Arthur. Gak bohong Arthur. Ini dia kalau di second egg itu bener dia makan terus, kayak ada makanan dimakan semua. Ya masa gua masih seringan Arthur ya. Arthur tuh. Gua biasa gua pagi. Apa setiap 5 menit kali guys izin ambil makanan dulu ya. Siapa yang paling FOMO? 1, 2, 3. Gak tau. Gua banget.
Enggak, lu lihat jawaban. Siapa gua mau jawab? Enggak tahu jawaban. Lo merasa FOMO sih? Siapa yang mantannya paling banyak? 1, 2, 3. Dira spill mantan. Spill. Boy. Dari Ingrid dulu berapa grade? Tata dulu dong. Tata dulu dong. Tata dulu. Ya udah. Ingrid. Tata, Keti. Ya. Player 1. Lu berapa, Bang? 1. Tuh. Lu bukannya 2 tuh. Kedua. Gue 0. Berapa? Oh, bisa dilihat ya. Itu 4 yang kehitung. Yang kayak itu. 4. Emang kejadian. Siapa yang paling ribet? 1, 2, 3. Siapa ya? Tata guys. Gue ribet apa? Gue tanya gue yang apa? Enggak lu kayak Itu gue bener ya guys. apa? Tata ribet karena Tata panikan. Iya, gue panik. Kok panik kan emang. Iya, Tapi jadi ribet kan? Gue panik banget. Tapi ribet. Lu tau apa sih? Tolong. Lebay. Tahu banget. Siapa yang paling lemot? 1, 2, 3. Nih, siapa? Lu aja. Lu paling ngomong. Dia aja nyari dulu. Yang lain udah nyadar. Lu nungguin catching menyelesaikan satu kalimat aja tuh. Ya, dia Ya kalau ngomong apa ya? Siapa yang paling cengeng? 1, 2, 3. Siapa ya? Tata ya? Iya. Kayak banyak banget deh. Kayaknya Tata deh. Ya udah ada. Lu semuanya kayaknya dia. Apa? Lu penganggu ya? Gue. Siapa yang paling jorok? 1, 2, 3. Jovan jorok, kentut. Ayo apa lu? Apa lu? Enggak. Gue ceritain ya. Lu berdua. Enggak. Lu di kamar mandi. Kamar mandi apart gua. Tiba-tiba burut gitu. Lu juga. Ya pokoknya mereka berdua lah. Mereka berdua lah. Iya, mereka Enggak, berdua. Jovan. Sudah. Lanjut. Sudah. Yeay, thank Yeay, you. thank you guys. Oke, untuk sesi kedua ini, kita akan mengadu keterampilan gambar pada DPI ini. Sebagai mahasiswa arsitektur, kita diharuskan untuk dapat, tolong ya, saya lagi baca. Diharuskan memiliki skill membuat sketsa yang baik untuk melakukan perancangan cepat di depan klien kita. Oleh karena itu, akan kita adu keterampilan tersebut bersama-sama dengan menggunakan iPad ini. Total durasi adalah 3 menit. Setiap orang akan diberikan waktu sebanyak 30 detik untuk menggambar sebuah sketsa yang akan kita tunjukkan. Setelah 30 detik, setelah waktu berakhir, harus dioper ke orang sebelahnya, lalu sebelahnya lagi, ke belakang, ke sebelahnya, dan terakhir di Arthur. Oke, seperti itu cukup jelas. Oke. Jelas bro. Kalau sudah siap, Fix goal. angkat jempolnya. Oke, waktunya akan dimulai dari 3, 2, 1, and go. Jelek. Ah, burik. Ya burik. Enak aja. Itu perspektif apa? Gambar apa? Coba kayak gitu tuh. Ini anjir. Perspektif abal-abal. Iso aja bikin iso. Isometri. Ya gue tau pokoknya tapi bagian apa aja gue mirip kan. Lu ya aja kok punya sensor. 1. Oh, persebelahnya durasi. Helm. Oh iya lupa. Gede. 5, Masalahnya 4, di gua gitu. 3, 2, 1. Ya, waktu habis oper ke sebelahnya. Lo gak tau kita cuma menambahkan 3 garis. Jangan ditunjukin dong. Ada. Jangan Jangan ditunjukin. Tadi gue pengen. Tadi gue pengen gambar. Sportif ya guys. 20 detik. Ayo, 10 detik lagi. Lagi rekaman nih. 4, 3, Jelek banget gambar Ingrid kayak anak kecil. 1. Ya, oper ke belakangnya. Oke. Tolong. Helm. Gak apa-apa, helm serahkan aja ke Pakein. tangannya. Woi, tak. Males. 15 detik. Harus jatuh. Ini cuma jadi gambar. Ya. Masih di record. 3, 2, 1. Ini oper ke propertinya sebelahnya. terang dulu. Aduh, gue gak bisa lihat. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, atur aja waktunya finishing, atur cepat. Ayo guys, 10 detik lagi. Gambar lu jelek banget.
Gua gambar Lu dia kalau udah mempertegas terang. garis itu udah ada. Jelek tuh tergantung yang 5, pertama kali gambar. Iya. Empat, Itu gambar pertama aja bagus. Kayak 2, 1 ya, waktu habis. Mohon kakak diberikan Ada tanda kepada tangannya. panitia. ini bentar lagi gue jatuh nih. Ini adalah Tolong. hasil akhir dari gambar mereka berenam. Oke. Abstrak. Surrealisme. Enggak jelek banget sumpah. Oke, lanjut ke Kelihatan. sesi berikutnya. Bagus. Oke, untuk list pertanyaannya ini akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berbahaya yang kemungkinan mereka akan ragu untuk menjawabnya. Oleh karena itu, akan kita siapkan hukuman di mana bila mereka menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan kita suruh minum minuman yang akan saya oplos saat sekarang ini. Air, kita tuangin ya oyster sauce-nya. Kecap asin. Jangan lupa kita berikan kecap manis. Dan bumbu terakhir, antangin. Kasih berapa pak nih antangin? Nanti mabuk. Anget sudah anget. Kita tambah lagi ya. Masih kurang nih biar nggak masuk angin guys. Oh, 3 udah anjing. Sorry. Jangan. Apa Greg? Woi, bartender. Lempar dong. Puter. Wait. Kita cobain dulu guys rasanya. Icip. Hai semuanya, Kalau kuliah di BINUS sih, kan lo dari Kalimantan, gimana rasanya ngerantau sendirian? gue SMA di Semarang, jadi dari Semarang ke Jakarta nggak jauh-jauh banget kan ya. Terus waktu itu gue kan sebenarnya mau jurusan lain, tapi akhirnya gue memutuskan untuk ARSI dan kebetulan ARSI yang masih buka itu tinggal BINUS. Sebelumnya gue udah daftar ARSI di sebut nama univ Tidak, sebut. di tapi gue bodoh, gue daftarnya yang buat tahun ajaran 2021, jadi gue cabut berkas. Enak gak enaknya jadi ketua IMAR? Enak gak enaknya? Kita mulai dari gak enak dulu ya. Panjang. Kalau nggak enaknya pressure-nya sih, pressure-nya gede. Karena kan kita tanggung jawab sama satu himpunan ya. Jadi kalau ada masalah, kalau ada apa-apa yang kurang baik, nah itu biasa dibebaninnya ke ketua gitu. Jadi itu nggak enak. Kalau enaknya banyak hal baru sih yang bisa dipelajari ya. Bisa semakin mengembangkan diri. Pokoknya banyak deh ya. Banyak yang bisa dipelajarin lah. Problem solving, public speaking dan lain sebagainya. Begitu. Tapi lebih serius. Lebih seru circle yang lama atau circle yang sekarang? Nggak bisa gitu sih. Jawab atau minum? Ya circle yang baru lah, karena circle baru gue kan teman-teman Himars gue. Iya sih. Aman bro. Emang yang lama bukan teman-teman Himars? Bukan teman-teman gue di Surabaya. Ya. Ya. Aman bro. Buat Tata dari aku, pernah nggak sih Kak dibandingin sama kembaran? Seringnya masalah apa Kak? Kalau yang baiknya apa Kak? Ini pasti yang nanya temen gue, lu kan yang nanya Apa? pertanyaan ini? Enggak. Nah, ini pasti temen-temen gue nih yang kayak gue curhatin yang nanya. Bandingin lo pasti pernah nggak sih kalau kembar? Kayak itu deh, susah menjadi kembar pasti dibandingin. Kayak dibandingin akademik, fisik, otak, dan lain-lain. Tapi kalau gue baiknya sih lo jadi kayak terpicu gitu sih. Terpacu karena kalau misalnya orang muji kayak dia lebih pintar ya lo bakal lebih terpacu kayak lo bisa lebih pintar nih gitu lah. Jadi kayak stop membandingkan anak kembar karena lo nggak pernah tahu gitu apa yang ada dalam hidup mereka gitu. Lu diem aja. Pintar siapa? Karena nggak tahu kan pintar itu relatif. Cantikan siapa? Udah. Suka sama siapa sih Kak? Cool banget, masa sendirian aja. Perasaan- Sama siapa berarti orang dong berarti? Aduh. Minum sih. Aja lah. Ya udah lah, gue minum ya guys ya. Gue nggak mau mempublikasikan. Lu ini ya? Hah? Private ya? Private. Yang penting udah ada ya. Iya, yang penting udah ada. Penonton kecewa. Tapi ya gitu. Kan habis ketemu ya Jo? Oh, enak. Dia tuh kalau minum tuh selalu reaksinya berlebihan ya. Kagak. Enak banget, enak banget. Nambah doyan. Enggak, enak banget tuh. Gimana ngurus anak-anaknya? Lumayan kesel ya kak, lumayan kesel karena nggak apa sih, gue ngomong apa sih, kebetulan core gue juga teman-teman gue sih, kayak ada Alvin gitu-gitu sama Andin gitu kan juga teman-teman gue ya, jadi seru-seru aja sih. Tapi ada satu divisi yang ngeselin ya, kayak emang anaknya tuh gak usah sok-sok ngeliat kemana-mana Wildan. Lo harus tahu ya, divisi dokum ini kayak emang anaknya
anaknya emang deadline banget gitu. Anaknya suka spontan gitu. Iya, kayak gitu. Terus ya nggak apa-apa sih, asal kerjanya juga bener dan cepet sih menurut gue nggak apa-apa. Cuma jangan deadline. Kak Keti, urutin dari yang disuka sampai yang nggak disukain dong di DPI. Waduh. Urutin aja kayak Urutin. Minum aja kayak. Minum. Ya lu lihat aja minumannya kayak gitu. Kamu nggak? Enggak. Lampunya. lu pilih kayak lu mau memecah DPI atau mau minum kayak Emang gua bisa memecah DPI? Bisa. Kalau jawaban lo itu akan jarak kebencian. Kayak gua kesel sama siapa kelihatan ya nanti ya. Iya. Minum aja sih. Minum aja minum. Langsung. Jangan dirasa-rasa dong. Gua nggak yakin. Tutup hidung. Enak gak? Gak enak banget. Coba. Kakak ngelawak dong, satu punchline aja nggak apa-apa. Tadi gue nggak bisa ngelawak karena kan gue kalau ngelawak tuh spontan gitu ya. Jadi ada pertanyaan. Tukang apa yang gigi? Jawab. tukang Jawab. Mau bicara. Salah. Mau bangunan. Salah. ahli gigi. Salah. Udah nyerah. Tukang tape, dia tape keliling masih cari nafkah buat keluarganya. Gak enaknya jadi bendahara tuh apa sih? Gak enaknya jadi bendahara kalau misalkan lu bikin laporan tuh harus teliti banget, terus harus diliatin itu tuh sampai ke koma-komanya tuh ada di belakang berapa ribu koma berapa gitu, terus harus diliatin secara teliti. Nah gak enaknya kalau misalkan kalau kurang ya harus nombok guys. Pernah. Atur, dengar kakak strict parent nih. Kakak pernah bohong apa ke orang tua buat izin jalan sama teman? Gue itu sih izin tentang himpunan gitu. Parah Jo. Tapi memang bener sih, biar ada kegiatan aja jadi ya diizinin. Tapi sekarang orang tua gue udah menyesuaikan waktu gue, jadi dikunci di luar. Dari nama-nama yang mendaftarkan diri sebagai pengurus Himas, Aduh. siapa sih yang tanpa proses seleksi dan wawancara pun sebenarnya udah 0% chance untuk diterima? 2 kali. Ada apa enggak? Gue lupa. Ini jawab doang kan, ada apa enggak? Jawabnya siapa kan? Aduh, siapa? Ayo, lampu Aduh. merah. Lampu merah. Kurangin dikit dong. Lampu merah. Aduh. Udah gue minum ya. Tuh. Aduh, enak banget. Ini nih baru namanya ketua. Aman. Bisa ketahan. Tips move on secepat itu gimana sih Kak? Aku nggak bisa nih. Ah, emang gue move on cepet ya? Gue udah move on. Ya udah, gue Cepet move dong. on Berapa lama? 5 bulan apa? Jadi cepet itu. Emang cepat? Oh, ya udah, pacarannya hampir 3 tahun. Ya namanya juga udah, kalau cewek tuh kan ada fase move on pas lagi pacaran gak sih, baru dia putus gitu nggak sih? Ini bahaya nih. Iya udah yang pasangan dulu gitu ya. Iya. Jago. Aduh, Jadi sebelum putus udah ada yang baru nih Kak. enggak gitu, enggak Udah gitu. siap-siap move on. Iya. Baru- Terus kebetulan dapet cowoknya ya yang sekarang sahabat gue sendiri, jadi ya udah. Mainnya kayak- sama sahabat. Ih. Ya, itu dia episode pertama dari kenalan bareng Himas, bareng DPI. Untuk saran dan masukannya kalian tolong tulis di kolom komentar. Dan untuk kedepannya di sesi Truth or Drink, kalian bisa tambahin pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik. Stay tune guys. Thank you. Yeay. Oh, di tengah. Gue kira di tengah tadi.